episode 149. Akulah yang memberitahunya. Ini, Lingxi terkejut di dalam ketika dia memeriksa tubuh Lingxi, tetapi memutuskan untuk memikirkannya nanti. Istriku, ambil ini. Ini akan membantumu merasa lebih baik. Fei Hung mengambil botol berisi cairan ramuan dari cincin spesialnya, dan dengan hati-hati menyerahkannya kepada Lingxi untuk diminum. Lingxi memiliki beberapa luka ringan, tetapi Fei Hung tidak membiarkannya begitu saja, karena dia ingin dia sembuh sepenuhnya. Lingxi merasa hangat dan agak malu diperlakukan seperti ini, tetapi dia masih meminum cairan obat yang diberikan Fei Hung. Luka di tubuhnya mulai sembuh dengan cepat, memberi dia perasaan hangat dan nyaman. Fei Hung kemudian berkata, "Kita harus ke tempat sebelumnya. Ada beberapa hal penting yang harus aku urus." Lingxi mengangguk dengan enggan, karena dia suka dipeluk dan dibawa oleh Fei Hung seperti ini. Dia memperhatikan langit yang cerah saat mereka bergerak ke arah tertentu. Fei Hung lalu turun dari langit saat mereka menuju kelompok yang sedang mendiskusikan sesuatu. Klan Luo berencana untuk mengambil alih kota Tianyun. Lin Meng berbicara dengan suara dinginnya yang biasa. Emosinya tetap tenang seolah-olah apa yang dia katakan tidak menjadi perhatiannya. Orang-orang di dekatnya terkejut mendengar berita yang dikatakan Lin Meng barusan. Wang Shu adalah orang pertama yang memahami kawatnya situasi ini. Jadi dia dengan cepat berkata, "Ayo pergi dari tempat ini dulu." Dia tidak bisa membiarkan masalah yang begitu penting menyebar dengan cepat. Jadi dia meminta mereka untuk pergi dari tempat para seniman bela diri itu berada. Wang Shu meninggalkan salah satu tetua keluarganya untuk menjaga tempat itu dan mencatat orang-orang yang tewas dan terluka. Kelompok itu mulai berjalan sampai mereka mencapai jarak yang cukup jauh dari para seniman bela diri lainnya. Tidak ada orang lain di dekat mereka. Lin Meng lalu berbalik untuk melihat semua orang. "Nona Meng, menuduh salah satu keluarga besar adalah hal yang berbahaya untuk dilakukan." Xin Yu berbicara dengan Lin Meng. Meskipun dia mengatakan ini, dia juga mengerutkan kening memikirkannya. Penguasa kota, Wang Shu, sudah memiliki firasat yang samar bahwa ini mungkin terjadi suatu hari nanti. Kekuatan tirani dan dominasi klan Luo meningkat dari waktu ke waktu. Menurut kalian, mengapa ada peningkatan tiba-tiba dalam jumlah gerombolan iblis? Lin Meng merilis salah satu pertanyaan yang ada di benak semua orang. Mereka yang hadir terkejut dengan pertanyaan seperti itu, tetapi tidak tahu harus berkata apa. "Nona Meng, bisakah kau memberitahu kami semua yang Anda ketahui?" Xin Wei bertanya pada Lin Meng karena tidak ada yang menjawab. Peningkatan tak terduga dalam jumlah gerombolan iblis mungkin merupakan kesalahan dalam pengamatan oleh mereka yang ditugaskan untuk mengumpulkan informasi. Tetapi setelah merenungkan pertanyaan Lin Meng, tampaknya ada sesuatu yang dipertaruhkan dalam situasi ini. Lin Meng menjawab, "Klan Luo menemukan cara untuk mengendalikan binatang iblis. Jadi mereka memanfaatkan waktu ini dan mengirim semua binatang iblis yang bisa mereka kendalikan." Lin Meng mengamati bahwa mata semua orang terbuka karena terkejut. Bisakah keluarga Luo mengendalikan binatang iblis? Melihat reaksi semua orang, Lin Meng tahu bahwa mereka masih sulit untuk percaya. Jadi dia segera menambahkan, "Sejauh ini, kita belum menerima berita apapun dari keluarga Luo dan keluarga King. Bukankah ini terasa aneh? Aku bahkan yakin klan King mungkin terlibat juga." Lin Meng tidak lagi berbicara, berharap semua orang akan mengerti, setidaknya sebagian dari apa yang dia katakan. Suasana menjadi agak tidak nyaman, tetapi sebagian besar suasana terasa berat. Semua orang tidak percaya apa yang dikatakan Lin Meng. Dua dari klan besar ingin menguasai kota dengan menggunakan binatang iblis. Memikirkan kembali semua yang dikatakan Lin Meng, sepertinya semuanya masuk akal dan mulai cocok satu sama lain. Tidak heran jumlah binatang iblis tiba-tiba meningkat. Tetapi banyak yang mereka ingin percayai. Mereka masih merasa bahwa ini adalah lelucon. Lin Meng tidak mengatakan apa-apa lagi dan memikirkan apa yang dikatakan Fei Hung padanya. Saat dia selesai membunuh binatang iblis di tahap ke-9 dan duduk untuk menyembuhkan luka-lukanya, dia merasakan kehadiran Fei Hung karena keduanya memiliki hubungan khusus.
Dia mengerti bahwa sesaat sebelum dia membunuh binatang iblis itu, jantungnya boleh berdetak lebih kencang. Ini untuk memberitahunya bahwa kekasihnya sudah dekat dan berada di sekitarnya. Fei Hung pergi dengan cepat mengatakan melalui perasaan spiritual bahwa keluarga Shin dan keluarga Wang mungkin dalam bahaya. Fei Hung juga meninggalkannya informasi lainnya tentang apa yang terjadi di dalam kota. Tentang dia membunuh Luo Feng dan menemukan rencana mereka untuk mengendalikan binatang iblis untuk menguasai seluruh kota, serta menyingkirkan sebagian besar seniman bela diri dari keluarga besar lainnya. Fei Hung juga mengatakan kepadanya bahwa dia telah membantu keluarga Shin dan juga mencegah mereka dari setidaknya menyebabkan kekacauan di seluruh kota dengan membunuh beberapa orang yang bertanggung jawab untuk mengendalikan binatang iblis. Satu-satunya hal yang Fei Hung katakan padanya adalah bahwa dia tidak tahu apakah keluarga King terlibat. Tetapi dia merasa bahwa kedua klan itu dapat bekerja sama karena klan King telah bergabung dengan ekspedisi dengan keluarga Luo, sehingga kemungkinan besar mereka berkomplot. Dengan begitu, Lin Meng menjelaskan sedikit kepada mereka yang mengikutinya saat mereka menuju ke daerah di mana keluarga Wang dan Shin berada. Nona Meng, bagaimana kau tahu tentang ini? Apakah kau benar-benar yakin? Bagaimana kau bisa tahu bahwa klan Luo dan klan King mungkin berencana untuk mengambil alih kota? Suara gemetar Shin Wei terdengar saat dia bertanya pada Lin Meng. Ini juga bisa menjadi balas dendam Lin Meng pada kedua keluarga ini, karena tuan muda mereka lah yang selalu melecehkannya. Sekarang dengan peringkatnya sebagai legenda, dia mungkin ingin membalas dendam. Tetapi melihat ekspresi dan kepribadiannya, Shin Wei entah bagaimana tidak percaya ini benar. Sudah cukup bagi mereka untuk kembali ke kota dan melihat sendiri apa yang terjadi. Beberapa detik setelah Shin Wei bertanya, sebuah suara pelan terdengar di dekat mereka. Karena akulah yang memberitahunya. Suara itu bergema di seluruh tempat, mengejutkan semua orang secara instan. Ling Yan dan Xin Tian tersenyum mendengar suara ini. Wang Ying juga bersuka cita dan dengan kekuatan yang dia bisa, dia mencoba untuk mengalihkan pandangannya. Sedangkan Wang Shu juga terkejut dan sangat mengenal suara ini. Mata indah Zhang Yang terbuka sepenuhnya dari kegembiraan, sementara jantungnya boleh berdetak kencang hingga ingin keluar dari dadanya. Dia dengan cepat mulai mencari pria yang telah dia cintai dan telah dia cari selama ini. Lin Meng tersenyum penuh arti mendengar suara ini. Jantungnya boleh berdetak bahagia saat melihat orang itu mendekat. Ketika semua orang menoleh ke asal suara ini, mereka terkejut melihat seorang pemuda tampan dengan senyum lemah dan sedikit ketidakpedulian di matanya. Sementara dia memegang tangan seorang wanita cantik yang terlihat wajah memerah yang tersenyum sangat bahagia. Keduanya berjalan dan tiba di depan mereka semua yang dalam keadaan terkejut.